Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam ke-13 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini, dan kita juga harus banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kekuatan itu masih terus diberikan kepada kita. Dan sebagai bukti kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita perbanyaklah mengucapkan zikir kita. Minimal sekali adalah ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama orang tua juga mungkin merasa takut timbul fitnah di kemudian hari, buat ucapkan salam. Nah, tetapi dalam Islam itu biasanya untuk orang tua itu ada ada kemudahan gitu ya, atau ada rukhsah, atau ada istilahnya keringanan lah gitu. Nah, biasanya kan kalau mungkin udah kalau sudah orang tua biasa orang kan itu kan orang tua biasa dan sebagainya gitu. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini, nah ini juga perlu kita ketahui. Nah, kemudian selanjutnya adalah di dalam kehidupan kita ini juga biasanya kita misalnya sebelum memasuki bulan Ramadan kemarin, atau nanti ketika misalnya mau menjelang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha misalnya, biasanya kita juga ada yang namanya ziarah kubur. Nah, maka ketika kita berziarah ke kuburan itu, ya itu juga kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi ya keselamatan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan insyaallah kami juga akan menyusul. Nah, itu salam juga, salam untuk ketika kita mendatangi atau berziarah ke kuburan. Jadi tidak hanya itu gitu. Jadi dalam Islam tidak hanya mengatur sesama yang hidup gitu, tetapi antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal juga dianjurkan untuk salam. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya salam dengan non muslim? Nah, maka dalam beberapa hadis itu diajarkan kepada kita bahwasanya jangan kita yang mulai sebagai seorang muslim. Jangan kita mulai mengucapkan salam kepada non-Islam atau ahli kitab itu tadi. Nah, ketika kita berbicara mungkin ahli kitab ini, nah ini juga ya mungkin cukup panjang lah pembahasannya, siapa sebenarnya ahli kitab dan sebagainya. Tetapi secara umum kalau kita lihat misalnya dalam hadis-hadis itu, ya kalau kita bertemu dengan mereka maka jangan kita yang mulai dulu. Nah, kalau seandainya mereka yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawablah dengan waalaikum. Nah, waalaikum ini juga ya, tapi secara jumhur ya, artinya secara kebanyakan ulama itu mengatakan menjawab dengan waalaikum. Walaupun ada juga sebagian yang ya mengatakan tidak perlu menjawab. Nah, dan ini juga terjadi beberapa ya pendapat lah gitu. Bahkan ada juga sebagian mengatakan wajib dijawab gitu, karena ini adalah terkait dengan Quran surat Nur ayat 8 itu yang wa idza huyitu bi tahiyatin fahayyu biasana minha aw rudduha. Nah, itu kemudian di dalam surat An-Nur ayat 8 itu juga kan kita dianjurkan untuk memberi jawaban salam itu dengan yang lebih baik. Nah, dengan lebih baik ini pun ada juga terkadang kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita bagaimana seharusnya menjawab salam. Contohnya, misalnya yang pertama adalah ketika kita sholat, ada orang mengucapkan salam. Nah, kan ketika kita sholat kan tidak mungkin kita waalaikumsalam kita jawabnya gitu kan. Nah, itu bisa membatalkan sholat kita. Nah, tetapi beberapa ulama kita itu memberikan cara bagaimana menjawab salam itu adalah ketika orang mengucapkan salam, padahal kita lagi sholat gitu ya, maka ulama kita itu mengatakan ya terbesarlah suara sholat kita itu, supaya orang yang mengucapkan salam itu mendengar, oh ternyata kita itu sedang sholat. Nah,
Nah, bahkan ada sahabat Rasulullah itu Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah tugas kepada Jabir ini, dan ketika Jabir pulang dari menunaikan tugas itu, dan Jabir mendatangi Rasulullah dan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, tetapi tidak ada jawaban dari Rasulullah. Maka Jabir itu galau, artinya dia khawatir, apa salam saya ini? Kenapa tidak dijawab salam saya? Kemudian salam kedua juga tidak dijawab. Nah, semakin khawatirlah Jabir ini tadi. Apakah tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada saya itu tidak saya tunaikan dengan baik? Nah, kemudian ketika Jabir ini mengucapkan salam ketiga, nah maka Rasulullah mengatakan, nah saya bukan tidak menjawab salam kamu tadi, tetapi ketika kamu salam itu saya sedang sholat. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, maka ulama kita itu mengatakan, ya kalau kita sedang sholat, kalau ada orang yang mengucapkan salam, kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka perbesarlah suara salam itu tadi. Misalnya Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau rukuk, ya kita perbesarlah Allahu Akbarnya, supaya orang yang mengucapkan salam itu mendengar, oh ternyata kita sedang sholat. Kemudian yang kedua itu ketika kita kamar mandi misalnya, buang hajat misalnya, dan itu juga tidak mungkin kita menjawab salam di dalam kamar mandi. Nah, maka bagaimana cara menjawabnya? Ya seperti ya menjawab itu adalah, ya mungkin kita dengan berdeham atau apa. Jadi orang akan ngerti gitu, oh ternyata kita mungkin apakah ya ternyata orang mengerti lah kita di kamar mandi itu ngapain lah gitu ya. Jadi itu adalah cara-cara mungkin ya untuk menjawab salam itu tadi gitu, karena menjawab salam itu kan wajib gitu ya. Nah, jawablah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Nah, jadi kalau kondisi-kondisi seperti itu, nah ini yang membuat kita terkadang tidak bisa menjawab salamnya. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi gitu, bagaimana dengan misalnya yang non muslim tadi, kita tidak disuruh untuk mengucapkan salam, tidak disuruh untuk memulai mengucapkan salam, tetapi ketika mulai mengucapkan salam kita jawab. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, apabila kita bertemu di sebuah jalan, maka faqtaruhu ila abyaqihi. Artinya maka jangan beri jalan atau ya persempitlah jalannya non muslim itu tadi. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan berarti yang dimaksudkan dari hadis ini adalah jangan kita memberikan jalan atau memperluas jalannya demi menghormatinya. Itu yang dimaksudkan. Jangan kita memperluas atau memberikan jalan semakin lebar kepada dia demi menghormatinya. Itu yang kita tidak boleh. Nah, itu yang dimaksudkan dari hadis itu. Bukan kita persempit jalannya tadi besar, kita pakai semuanya supaya dia semakin minggir, kalau bisa jatuh ke parit. Nah, jangan sampai seperti itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Dan kita juga dalam Islam itu diajarkan tidak boleh menyakiti walaupun non-muslim. Nah, jadi hadirin yang kami hormati, itulah beberapa hal terkait dengan salam itu sendiri. Bahkan ya kita sama-sama tahu juga ternyata salam itu juga banyak gitu, banyak manfaatnya. Pertama itu adalah litahiyah. Litahiyah itu adalah penghormatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau kita di dalam setiap salat kita itu di tahiyat akhir kita kan ada mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu dan seterusnya. Nah, ini adalah sebagai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghormati para nabinya, para rasulnya. Nah, kemudian yang kedua manfaat dari salam itu adalah ta'abbud itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena salam itu adalah isinya doa, maka itu sebagai salah satu bukti ya bahwasanya kita meyakini gitu. Ketika kita mengucapkan salam kepada orang itu, maka Allah lah yang akan mengabulkannya. Kemudian yang ketiga adalah istizan. Istizan itu adalah untuk minta izin. Nah, jadi ternyata assalamualaikum itu juga adalah untuk minta izin. Misalnya ketika kita bertamu ke rumah saudara kita misalnya, atau ke tetangga kita, maka biasanya kita mengucapkan salam. Nah, bahkan dalam hadis itu dikatakan kalau kita misalnya memuji saudara kita atau tetangga kita, kalau 3 kali dia tidak menjawab, maka lebih bagus kita disuruh
pintunya sebesar mungkin ya supaya kedengaran. Nah mungkin itu hadir yang kami hormati. Ternyata dalam Islam itu ya begitu detail ya, begitu terperincinya dijelaskan ya terkait dengan salam itu. Artinya salam itu ketika sesama muslim dengan antara orang hidup dengan yang tidak hidup gitu, atau antara muslim dengan non muslim gitu. Jadi semuanya itu diatur gitu. Bahkan sesama muslim itu juga lebih terperinci lagi salamnya itu tadi gitu. Jangan sampai gara-gara salam itu misalnya menimbulkan fitnah gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti ya kadang ketika kita berpapasan dengan siapa misalnya, oh ternyata biasa-biasa saja dan sebagainya gitu. Maka kita harus maklum gitu, oh mungkin untuk menghindari fitnah dan sebagainya. Makanya kita terus berhusnuzon gitu, supaya kita tidak berandai-andai gitu. Nah, karena kalau sudah berandai-andai ini kan nanti ya entah kemana-mana ujungnya gitu, tidak selesai juga gitu. Nah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.